Jadi bisa feeding kapibara dan juga ada lama-lama dan juga burung muta. Di depan kita sudah akan mulai memasuki kawasan benua Amerika Eropa. Tentunya satwa-satwanya dari benua Amerika dan juga Eropa. Yang pertama-tama kita akan temui biasanya keluarga kerbau ada di sebelah kiri. Nanti kita cari bareng-barengnya Ini kerbaunya dari Eropa. Silakan di sebelah kiri adik-adik ada apa? Dek. Ada pohon. Ya. Karena kita berada di dalam apa, Bu? Biasanya di sebelah kiri sini. Tapi mungkin lagi main-main ke tetangganya yang di depan. Itu yang akan kita temui yaitu bison Eropa. Satwa endemik benua Eropa merupakan satwa herbivora. Makan rumputan gajah dan juga ranting dan kayu-kayu kecil. Mungkin yang di depan sudah ada yang melihat ya, satwanya ada di sebelah kiri, berwarna coklat gelap dan ukurannya sangat besar. Berat badannya bisa mencapai 1 ton. Ada di sebelah kanan dan juga kiri. Nah, di sebelah kanan ini ada anakan dari bison Eropa. Ya, kita kasihnya karena ada 4 musim ya. Ada musim salju juga. Ketika musim salju, bison ini akan menggunakan ranting-ranting dan kayu-kayu kecil karena jarang tersedia rumput. Ya, dan juga ada ayam kampung yang berasal dari Amerika. Ayam kampung ini memiliki ukuran 5 kali lipat lebih besar daripada ayam biasa pada umumnya. Dan di sebelah kanan yang warna hitam putih dan juga coklat dari 3 warna tersebut itu adalah lama tingkat warna belana yang berasal dari pegunungan Andes Amerika, termasuk keluarga unta, sepupunya alpaka karena kerap kali dimirip-miripkan dengan satwa alpaka. Lama gelana ini merupakan satwa tunggang. Dia mampu membawa beban 30-40% dari berat badannya. Dan ketika merasa terancam, lama gelana ini akan menendang, menggigit dan juga meludah. Yang kedua di sebelah kanan adalah lama gelana berwarna putih. Dan juga di sekitar sini biasanya ada rusa elk. Rusa elknya berwarna coklat yang sedang bermain-main dengan tetangganya yang di depan. Rusa elk ini berasal dari Amerika Serikat, merupakan jenis rusa paling besar. Selanjutnya di sebelah kanan depan ada bison Eropa. Berat badannya bisa mencapai 1,5 ton. Cara membedakan jantan dan juga betina, tanduknya ramping dan hampir membentuk kecil. Ukurannya juga lebih kecil daripada si jantannya. Dan juga untuk bison Amerika ini memiliki bulu yang lebih tebal daripada bison Eropa. Akan semakin tebal bulunya. Pada tahun 2016 bison ini dijadikan sebagai satwa nasional di Amerika. Dan bison ini dia termasuk satwa perenang dan pelari yang handal. Kecepatan berlarinya yaitu 65 km per jam. Dan di sebelah kiri bawah itu ada satu orang burung kasuari. Sedang bersembunyi ya burung kasuarinya. Burung kasuari merupakan jenis burung yang tidak bisa terbang karena ukurannya yang besar. Sudah di area pertunjukan kita juga bisa melihat dari burung kasuari. Dan selanjutnya kita akan memasuki kawasan karnivora.
Iya, tentunya di sini sama-samanya memakan daging. Mana ada jerapah? Nggak tahu. Yang pertama-tama kita akan temui yaitu temennya Masya, yaitu beruang, satwa yang paling banyak uangnya. Beruang. Beruang coklat ini termasuk jenis beruang terbesar kedua di dunia setelah beruang putih. Ada di sebelah kanan dan juga kiri biasanya. Dan yang di sebelah kiri depan ini namanya hitam. Dan beruang ini termasuk satwa omnivora, jadi tidak full memakan daging. Mereka juga memakan buah-buahan. Kadang juga mereka diberi makan roti tawar di sini. Dan berat badan pada beruang dewasa ini bisa mencapai hibernasi. Mereka akan tidur dan tidak bangun sama sekali selama 5 bulan. Di depan kita akan memasuki kawasan harimau benggala. Harimau benggala berasal dari India, penyebarannya ada di Bangladesh dan juga Nepal. Merupakan jenis harimau terbesar kedua di dunia setelah harimau Siberia. Biasanya ada di atas atas bebatuan di sebelah kanan dan juga kiri. Biasanya mereka sedang tiduran karena harimau ini termasuk satwa nokturnal, jadi lebih aktif pada saat malam. Hanya kalau pagi mereka sukanya leyeh-leyeh santai-santai dan tiduran. Biasanya ada di sekitar sini, tapi mungkin ada di depan karena eksibitnya juga luas. Harimau ini di depan, ada di sebelah kanan di atas bebatuan. Yaitu dia ada harimau kembar namanya Resa dan juga Resi. Oh, namanya Resa sama Resi. Satu keluarga dengan kucing, identik dengan loreng-lorengnya pada harimau ini. Loreng-lorengnya ini digunakan untuk mengelabuhi musuh ketika mereka berburu di habitat aslinya. Jadi berbeda Harimau yang lainnya. Dari 1 kilogram sampai 1,5 kilogram. Dan harimau ini juga sangat suka sekali dengan air, karena ketika musim hujan mereka akan berlari. Nama latin dari harimau benggala ini yaitu Panthera tigris tigris. Dan di depan kita akan menemui raja hutan, yaitu singa yang berasal dari Afrika. Nama latinnya Panthera leo. Dan untuk singa ini yang memiliki rambut di kepala itu si jantannya. Rambutnya ini dinamakan sungai. Sedangkan betinanya hanya memiliki bunga di seluruh tubuhnya. Satu keluarga dengan kucing juga. Singa ini termasuk satwa karnivora yang memakan daging. Satu harinya bisa menghabiskan 10 kg daging untuk satu ekor singa. Nah, itu singa itu, singa. Dan ini ada yang feeding karnivor, dan mungkin Bapak
Bapak Ibunya minat ya feeding carnivore di sini. Dengan membayar 175.000 bisa berinteraksi secara langsung dengan sinanya seperti ini. Jadi kita bisa memberi makan secara langsung berhadapan dengan sinanya. Dan ini yang di atas pohon namanya Flan, yang di atas bebatuan. Nggak bisa video foto ya kan lagi Ada yang namanya Flan sama Tirani. Itu jantan dan betina. Ini jantan dan Tirani itu keterangannya. Laki-laki sama perempuan itu. Cewek. Dan di sini lebih banyak si betinanya karena singa ini termasuk satwa poligami. Ada satu ekor jantan biasanya memiliki 3 sampai 4 betina. Harimau sore. Dan di habitat aslinya tugas singa betina yaitu sebagai pemburu utama ketika mendapatkan hasil buruan dan menghabiskan yang pertama yaitu si jantannya. Tugas si jantan yaitu menjaga daerah kawasannya dan juga anak-anaknya. Mereka menandai daerah kawasannya dengan kotoran. Dan selanjutnya kita akan memasuki kawasan Asia. Tentunya di sini satwa-satwanya dari benua Asia. Ada yang dari Indonesia, Cina, dan masih banyak lagi. Nantinya bisa kita temui satu-satu. Khusus di area karnivore ini per jenis satwanya tadi ada gerbangnya masing-masing agar tidak keluar dari eksibitnya masing-masing. Dan di area Asia ini merupakan kawasan terpanjang di Taman Safari Prigen karena karakteristik benua Asia merupakan benua terluas di dunia dan juga keberagaman budayanya sangat kaya. Makanya di area Asia ini dibangunkan patung-patung yang menggambarkan orang Asia suka bergotong royong. Hanya di depan rumah lagi ada sih. Di depan di sebelah kanan kita akan bertemu dengan orangutan Kalimantan. Ada 3 spesies orangutan, ada orangutan Kalimantan. di atas loh. Yang di depan ini adalah jenis sensasinya warnanya coklat khusus sama ini banyak dari Jawa dan juga di mana apalagi di sini simpati berat badannya bisa mencapai 500 kg. Dari sebelah kiri ada jantan dan juga betina berwarna coklat, sedangkan jantannya berwarna hitam. Berasal dari Pulau Banyuwangi dan khusus banteng Jawa nanti ada monumen patungnya yang kita impor langsung dari Tuban karena Taman Safari Prigen berhasil mengembangbiakan pada banteng Jawa yang sekarang dilepasliarkan di habitat aslinya di alas Pulau Banyuwangi. Nanti di depan kita akan bertemu dengan banteng Jawa lagi. Sebelum bertemu dengan banteng Jawa di sebelah kanan, ini ada eksibitnya Siama. Tapi satwanya sepertinya tidak dikeluarkan ya karena untuk eksibitnya sedang dibersihkan agar satwanya tentunya sehat dan terjaga. Meskipun di dalam hutan sedang disterilkan ya, ada kandangnya atau eksibitnya Siama masih pada rusak. Buka banteng kan. Di mana itu ada banteng Jawa
Nusa Palang po. Apa itu Nusa Palang? Urusan aku pandai. Ya kau pandai. Nah, itu Banteng Jawa itu. termasuk satwa herbivora. Banteng Jawa. Dan di sebelah kiri depan itu adalah tapir Tibetan digunakan untuk mencari makan di habitat aslinya. Biasanya mereka memakan serangga, jadi hidungnya ini digunakan untuk menyedot semut dari dalam tanah. Dan tapir ini memiliki indera penciuman yang sangat tajam. Di sebelah kiri depan ini adalah beruang madu. Merupakan jenis beruang terkecil di dunia. Ukurannya maksimalnya memang segitu ya. Merupakan jenis beruang seperti namanya suka makan madu, dan tidak hanya makan madu, mereka ini juga memakan buah-buahan, juga kadang diberi makan daging. Setelah bertemu dengan beruang madu di belakang, di depan di sebelah kiri kita bertemu dengan beruang lagi. Ini adalah jenis beruang hitam Himalaya. Ukurannya lebih besar daripada beruang madu, berasal dari pegunungan Himalaya. Hingga ini musuhnya beruang coklat kalau di film Asia. Ada satu ekor jantan dan satu ekor betina, namanya Romeo dan juga Juliet. Oh, itu beruangin kotor kan? Ya, sedang dilihat karena termasuk satwa nokturnal. Satu harinya bisa menghabiskan waktu untuk tidur selama 18 jam. Dan beruang ini memiliki indera penglihatan yang buruk. Tapi untuk itu, mencari mangsa di habitat aslinya mereka menggunakan indera penciumannya. Memiliki penciuman yang sangat tajam. Makanan favorit dari beruang yaitu ikan salmon. Ya, sangat mahal ya ikan di habitat aslinya. Ini dijadikan sebagai makanan pokok pada burung. Di sebelah kanan ini ada rusa bawean. Itu jenis Banteng Jawa betina. dari Pulau Bawean, Gresik, Jawa Timur. Dan di sebelah kiri ini ada Banteng Jawa betina. Bentuknya sama seperti sapi. Juga ada sapi Bali di sini, bentuknya sama. Banteng sama sapi itu sama saja. Sapi balik. Bedanya pada ukuran. Kalau banteng itu ukurannya lebih besar daripada sapi, dan umurnya juga lebih panjang si banteng. Banteng umurnya bisa sampai 45 tahun. Di sebelah kanan ini ada eksibitnya babi kutil, atau biasa disebut sebagai babi bagong dalam laut. Jadi babi kutil memiliki kutil pada wajahnya, dan yang memiliki kutil ini hanya si jantannya saja. Nah, di sebelah sini juga banyak sekali rusa bawean. Buaya muara nantinya kita bisa bertemu di depan. Kecil, adanya yang kecil. Kalau yang besar bahaya, soalnya buayanya makan daging. Kalau yang besar kayaknya pawangnya. Jadi nanti foto sama pawangnya juga boleh. Berasal dari NTT, NTB, dan juga Timur Timur. Oh, itu macan tutul juga. Bukan cipta, di depan ini adalah macan tutul. Oh, macan tutul kan? Iya. 15% makanan dari macan tutul berupa ternak dan juga monyet. Juga mereka Tutul kak, memakan yo. Macan tutul ibu. Kok lemes kan macan tutul kak? Oh, lagi bobo kak macan tutul kak, yo. Tumbuhan di darat, mereka ini bisa melompat sejauh 10 meter. Rusa paling cantik. Gak apa-apa, nanti ini satuannya minggir sendiri kok. Karena biasanya mereka lebih banget dimakan wortel, makanya kalau ada kendaraan lewat mereka suka makan. Tidak diberi makan. Dan selanjutnya kita akan bertemu dengan buaya muara. Ada Putar kembali
ada di sebelah kanan. Nah ini dia. Kain lo kak. Ini bukan patung ya, memang mereka ini suka diam. Itu adalah posisi siap mereka untuk menemukan mangsa. Krokodilo. Weh, krokodilo. Itu namanya krokodilo ya. Buaya terbesar panjangnya bisa sampai 8 meter Oh nyampe kan? dan juga beratnya bisa mencapai 1 ton. Nantinya juga di area di sebelah kiri ini adalah Komodo Dragon, merupakan satwa purba yang masih berbiasa. Itu ada unta punuk tua yang berasal dari Cina. Kalau yang dari Arab itu unta punuk satu. Fungsi berbulu dan juga tidak berbulu karena semakin tua usia unta, mereka ini akan melayani peradaban. Kita akan memasuki kawasan Afrika, merupakan kawasan terakhir di Safari Adventure. Ya, di depan kita sudah akan disambut oleh zebra. Jadi ada 2 jenis zebra di Taman Safari Beken. Ada grand zebra dan juga segmen zebra. Ini siapa? Ini yang jualan ikan. Dia ikut zebra. Zebra. Dengan zebra tapi tidak bisa ditunggangi karena memiliki diberi oleh betina dominan. Iya zebra Afrika. Oh, ini zebra Afrika, Kak. Zebra Afrika. Oh, nah tato Ya lo. Ya, dikatasinya mereka juga hidupnya berdampingan dengan zebra. Tuh. Apa kok zebra? Bersembunyi di bawah pohon. Apa kok zebra ini nomor ke? Oh, oke, bukan. Hah? Badan ini Bukan. jadi sendiri-sendiri, tidak berguna. Oh, kayak lo kak zebra kak. Oh iya. Hampir perancang punah. Dan mereka ini banyak diburu untuk diambil cuannya. Nah ini di depan di sebelah kiri ada badak. Badak lucu. Berat badannya bisa mencapai 4 ton. Sangat besar. Dan di depan ada yang besar. Ini adalah sapi Afrika, namanya Watushi. Watushi ini memiliki tanduk yang sangat besar, tapi ketika dibelah dalamnya kopong. Tanduknya ini bisa panjang sampai 3 meter. Nantinya Selecu ini merupakan jenis antelop paling cantik, memiliki tanduk dinamakan antelop. Jadi ketika tanduk lecu ini patah, mereka ini akan mati karena pada tanduknya ini termasuk bagian dari tulang. Dan yang memiliki tanduk ini hanya si jantannya saja, sedangkan betinanya tidak. Di habitat aslinya mereka ini sering ditemui di sekitaran rawa-rawa karena tidak hanya memakan tumbuhan di darat, mereka juga memakan tumbuhan di air. Lecu ini juga termasuk satwa yang bisa berenang. Ketika mereka mendapatkan serangan dari satwa buas darat, mereka akan melindungi diri mereka berenang ke dalam air. Melindungi diri mereka dari satwa buas darat. Selanjutnya kita akan bertemu dengan mamalia darat terbesar di dunia, yaitu gajah Sumatera, ada di sebelah kanan. Untuk gajah Sumatera ini, si jantannya memiliki gading. Tapi di Taman Safari Beken ini lebih banyak si betina. Mereka hanya akan melahirkan 1 ekor anak di
Gajah kak, gajah Sumatera kak. Bisa lah ya. Dan gajah ini satu harinya mereka akan menghabiskan waktu untuk makan selama 18 jam. Karena gajah memiliki pencernaan yang buruk. Dan gajah juga memiliki telinga yang agak suka dibersihkan. Gajah telinganya panjang. Ya, Kak. Menggunakan telinganya untuk menyegarkan dan gajah juga dan pada air liur unta ini mengambil mandisan. Mamu lo aku tak kerja terus gak gelem. Apa saya? Pengewangan. Aku tak terus gak gelem. Barang kalau antok. Soalnya sekali. Uta cili. Ini foto kan tak foto. Apa itu? Kok cili ya? Apa? Apa kok bodol? Kamu bisa Oh, unta ini. Hitap tapi top. Cikilet. Top. Masuk ke Rendam sampai 22 jam lamanya. Tapi meskipun suka berendam, kuda niling ini tidak bisa berenang. Mereka kalau terlalu lama di darat, kulitnya akan berubah menjadi warna pink dan mengeluarkan keringat yang bercampur dengan darah. Dan kuda niling ini bisa melebarkan mulutnya selebar 180 derajat. Biasanya pengunjung taman safari Bigen memberi makan satu buah semangka langsung di lahap. Dan spiralnya runcing ke belakang. Hewan ini bisa berlari dengan kecepatan 70 km per jam. Nama zebra tadi warnanya kita tuh. Yang di depan ini adalah jerapah. Ayah jerapah. Di sebelah kanan ini ada jerapah kembar namanya Koronawati dan Kofidianto. Juga ada pemuda, mereka lahir pada saat pandemi Covid. Dan pemuda ini lahirnya pada saat Hari Sumpah Pemuda. Para pengunjung yang membawa kendaraan pribadi bisa feeding jerapah di sini. Berapa Mas Al? Bayar Itu jerapah. itu ada Kan harus tahu jerapah. dan jadi pada saat bertemu dengan burung hewan mereka ini bisa menendang sejauh 50 meter. Dan di sebelah kanan ini ada waterbug Ada di bulu. tengahnya berwarna coklat gelap dan bagian memiliki Sama kota ya. Iya. mereka bersembunyi di sana. Dan itu apa? Sekarang. Sejak mahkota ini Lah berasal itu dari loh. Afrika. Apa? Apa ini? Banteng kan? Sebelah kanan ini Tahu adalah aku sapi. Oh sapi. lebih banyak daripada di belakang.